akan melakukan observasi mengenai media pembelajaran, mata kuliah, inovasi pembelajaran sekolah dasar. Kalau disiapin. Ya, mangga. Salam. Pertanyaan yang pertama yaitu mengapa penggunaan media pembelajaran penting dalam membantu anak-anak sekolah dasar memahami materi pembelajaran dengan lebih baik? Ya, karena melalui media ini menjadi sebagai perantara bagi guru dalam menyampaikan materi pembelajaran terhadap siswanya. Jadi kebayang kalau tidak menggunakan media gitu, akan seperti apa jadinya proses pembelajaran gitu. Tentunya siswa mudah jenuh dan juga guru pun akan kesulitan dalam menjelaskan materi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa di tingkat sekolah dasar? Ya, jadi berkaitan dengan media pembelajaran yang dapat meningkatkan minat dan motivasi peserta didik ya dalam belajar gitu. Jadi gini, berawal dari kita harus mengenal dulu karakteristik dari siswa kita sendiri. Tentunya semua siswa yang ada di kelas itu memiliki karakteristik dan kebutuhannya masing-masing gitu, dalam artian berbeda ya. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan media yang kita gunakan ini untuk semua siswa, tapi alangkah baiknya apabila kita melakukan riset dulu, maksudnya melalui wawancara terhadap siswanya nih. Misal kalian lebih suka apa gitu, pasti ada yang menjawab contohnya aku mah lebih suka membaca buku cerita yang banyak gambarnya, atau misal aku mah lebih suka cerita tapi berbentuk video atau animasi. Nah, dari sana kita bisa menyimpulkan media apa nih yang bisa kita gunakan. Satu media tapi bisa berguna untuk semua anak. Tadi misal ada yang sukanya buku cerita bergambar, ada yang sukanya animasi atau video, kita gabungkanlah atau kembangkanlah. Jadi disitulah letaknya inovasi. Yang tadinya biasa kita kembangkan lagi, jadi kita kembangkan lagi, misal jadi sebuah buku cerita bergambar tapi berbentuk animasi, gitu, seperti itu ya. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, apa peran media pembelajaran dalam mendukung keberagaman gaya belajar siswa di kelas? Peran media pembelajaran dalam mendukung gaya belajar siswa di SD. Gaya belajar. Jadi gaya belajar itu seperti kita ketahui ya, ada anak yang lebih suka auditory, visual, ada juga kinestetik. Nah, berarti melalui media pembelajaran kita bisa menyampaikan materi kita itu terhadap sasaran siswa yang tadi yang memiliki gaya belajar yang berbeda itu ya. Jadi memang betul seperti tadi, kalau misal ada anak yang lebih suka visual, kita bisa menyesuaikannya media yang kita gunakan itu dengan media visual. Contohnya berarti lebih banyak gambarnya nih. Nggak mungkin kita ceramah terus gitu. Sedangkan si anak gaya belajarnya itu sukanya visual, atau harus dibarengi dengan bentuk gambar-gambar atau foto-fotonya gitu. Atau juga kayak kinestetik. Mungkin kinestetik lebih ke gerak atau ini ya, cara guru menyampaikannya seperti apa. Jadi iya, disesuaikan lagi. Jadi sebenarnya dalam satu pembelajaran itu guru itu tidak hanya cukup menggunakan satu media saja. Jadi ada beberapa disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik itu. Jadi apabila kita menyesuaikan media pembelajaran dengan gaya belajar peserta didik, maka pertama materi akan mudah tersampaikan, dan kedua juga peserta didik akan lebih mudah untuk menyerap apa yang disampaikan oleh guru, dan juga tentunya nantinya akan bermuara pada pembelajaran yang bermakna. Pertanyaan selanjutnya, dalam konteks pembelajaran di kelas sekolah dasar, bagaimana media pembelajaran dapat membantu guru dalam menjelaskan konsep-konsep yang abstrak atau kompleks? Ya, berkaitan dengan konsep yang abstrak atau kompleks. Nah, contohnya kayak gini, ketika misal seorang guru sedang menjelaskan sistem pencernaan.
yang namanya sistem pencernaan adanya di dalam tubuh. Kecil kemungkinannya siswa mengerti dengan sangat jelas bagaimana bentuk sistem pencernaan, kecuali apabila kita mendatangkan alat peraga patung yang ada khususnya misalnya. Tapi untuk zaman sekarang kan disesuaikan lagi nih. Kalau patung mungkin itu lebih ke konvensional yang dulu-dulu ya. Jadi kalau zaman sekarang kita kembangkan lagi yuk, kita bikin inovasi baru yuk dari media yang sudah ada, supaya untuk penyampaian hal abstrak atau yang kompleks tersebut kita kembangkan lagi. Gimana caranya? Sekarang ada yang namanya teknologi imersif. Kita bisa menggunakan yang namanya aplikasi Assembler Edu ya. Jadi nanti kalau kita menggunakan aplikasi itu, kita bisa menghadirkan hal-hal yang abstrak yang ada di luar nalar, yang sulit sekali dijelaskan atau dilihat oleh mata kita. Contohnya ya alat pencernaan itu, sistem pencernaan. Nanti seperti halnya gambar 3D atau 4 dimensi itu, kita bisa munculkan di dalam kelas. Padahal itu hanya mirip hologram lah kayak gitu, tapi muncul gitu, jadi jelas si anak bisa memahami bagian-bagian dari sistem pencernaan, dan guru juga bisa lebih mudah dalam menjelaskan gitu karena ada dihadirkan nyata. Jadi pertanyaan yang terakhir, bagaimana penggunaan media pembelajaran yang interaktif dapat mendorong partisipasi aktif dan kolaborasi antar siswa di kelas? Media pembelajaran yang interaktif yang bertugas kepada partisipasi aktif siswa di kelas, ya, intinya kolaborasi. Jadi ketika kita memilih atau merencanakan yang namanya media pembelajaran, yang pertama kita seperti tadi melakukan yang namanya, kalau biasanya sih sekarang istilahnya asesmen diagnostik, untuk mengetahui kebutuhan peserta didik kita. Siapa saja nih yang masuk ke gaya belajar visual, siapa saja yang masuk ke gaya belajar auditori, siapa saja yang masuk ke gaya belajar kinestetik. Kemudian kita petakan siswa kita tersebut, nah barulah kita bisa merancang media pembelajaran yang interaktif. Contohnya media pembelajaran yang interaktif yang bisa melatih kolaborasi dan keaktifan siswa. Kalau saya pribadi gitu ya, pernah ini melaksanakan yang namanya bermain peran. Media pembelajaran itu menggunakan wayang karakter. Jadi bikinlah wayang-wayangan gitu yang dari kardus, kemudian kita print si karakter wayangnya. Kalau itu kebetulan sedang ada di pembelajaran PPKN tentang keanekaragaman. Jadi suku bangsa, bukanlah anak-anak dari masing-masing suku bangsa yang mempunyai agama yang berbeda sesuai agamanya. Kemudian dibikinlah wayang. Nah selain itu dihadirkan pula di layar di fokus itu teman-temannya, ya maksudnya si wayang itu. Jadi kalau saya bilang ke anak-anak ini teman baru gitu. Nah kemudian kan mereka berkelompok. Mereka sebelumnya sudah dibekali dengan pengetahuan tentang keberagaman mulai dari agama, suku, kemudian tempat tinggalnya di mana, kitab sucinya apa, kemudian hari rayanya apa, sudah dibekali hal-hal seperti itu. Nah, tugas mereka berkelompok adalah untuk memerankan wayang tersebut di depan kelas. Misalnya yang kebagian wayang karakter namanya Mario. Nah, si Mario ini asalnya dari mana, suku bangsanya apa, agamanya apa, tempat ibadahnya di mana, kitab sucinya apa, hari rayanya apa. Jadi anak melakonkan gitu, seperti dalang aja gitu. Nah, dari hal tersebut yang tadinya pastilah di setiap kelas itu ada anak yang nggak aktif gitu. Ada anak yang pasif teh, ya itu bisa dilatar belakangi dengan belajarnya baca tulis, bisa dilatar belakangi dengan malu, atau misal dijauhi teman yang lain karena hal apa, jadi mereka kurang aktif gitu, diam gitu. Tapi ketika kita menggunakan media yang merangsang mereka untuk aktif bersama-sama, yaitu melalui media tadi, kemudian diakali dengan metode berkelompok.
Dan jadi kan yang tadinya malu ini juga kalau berkelompok siaplah aku mau ke depan gitu, jadi lebih semangat, lebih tertarik, apalagi medianya seru gitu. Karena ketika saya itu anak-anak nih punya teman baru, mau tahu gak, anak antusias dong, pengen tahu siapa teman barunya. Ketika dikeluarkan wayang karakter, mereka pada heboh, teriak-teriak, saking serunya mungkin emang sesuai nih sama karakter mereka gitu dihadirkannya media tersebut. Jadi selain mereka kompak ke depan yang tadinya pasif menjadi aktif, kemudian mereka juga berkolaborasinya luar biasa. Jadi memang harus ditanamkan kepada anak itu jangan adanya sikap membeda-bedakan antara teman. Jadi mereka harus sama ke semua teman. Nggak ada yang namanya pilih-pilih teman. Jadi ketika dikelompokkan dengan misal teman yang tadinya kurang, mereka saling membantu si teman yang belum membaca atau memahami tentang karakter si wayang tersebut, dibisikin. Misal si Mei ini karakternya gini loh, aromanya ini, dibisikin sama temennya, nggak apa-apa. Yang penting mereka udah kelihatan kolaborasi saling membantunya.